Karawang Dengklok, kota pangkal perjuangan. Nu baheulana para sing penyiksaan. Ani jalma urang lobana nu jadi korban. Korban keur ngabela nagara nu rek merdeka. Ayeuna geus merdeka, silih asih silih rajong, ulah kajongconan, urang hirup sauyunan nu kumaha, urang hirup sauyunan. Karawang Dengklok, kota mawa hiji ciri. Ini nih, gara-gara tadi meja gue Cuanti, kok ngegebuk gitu tuh? Lihat-lihat dulu dong. Ini aja udah cantik begini. Ecu, ngapain lu di situ? Gue lagi beres-beres. Emang lu kagak ngeliat? Cuanti, lu tuh kira-kira dong, nggak lihat apa? Badan Ecu sampai gede begini. Emang lu mau kemana? Ecu ini udah cantik, udah rapi, mau ke kantor, mau rapat pejabat. Ecu, emang lu gak nyadar? Lu kira lu udah mandi? Udah, lu belum mandi, Cu. Tuh, lihat tuh di rambut lu masih ada sampo. Lu ngomong aja. Lu, nih bilang aja lu belum mandi. Sini kalau mau sekalian gua mandiin deh. Sekarang gini ya. Jangan marah, Ecu. Bahkan gak sengaja. Cuanti, meser penitik ayah kan? Aduh, ampun, gua mah enggak si Ecu, enggak Bu Ani. Lagian Bu Ani segala pagi-pagi nanyain peniti. Nih, Bu Ani di warung saya nggak jualan peniti. Kalau mau nyari peniti di warungnya Ci Erni. Nah, di sana banyak. Masa sih? Teu aya menghiji, Cuanti. Nih, Ibu, ada nih peniti Ecu. Mana ya? Ini satu kan? Nih. Nah, ini nih. Ayah nggak pernah ngerasain merosot aja. Bu Ani, kan saya udah bilang tadi, kalau mau beli peniti jangan di sini. Warung saya nggak jualan peniti, di warungnya Ci Erni no banyak. Udah mendingan beli di sana aja. Cuanti meni judes amat. Jangan gitu tuh udah ngomongnya. Biasa aja. Ih, gua dibilang judes. Emang judes, Pak? Emang lu baru nyadar gitu? Lu pakai samanya lu sama Bu Ani. Lu sana pergi minggat lu. Jangan ngeganggu gua. Dasar lu, samanya lu sama Bu Ani. Syukur. Assalamualaikum, Om Arif. Waalaikumsalam, Neng Kori. Om Arif, mau ikut karnaval gimana sih pagi ini? Di dalam sebuah rumusan kategoritma yang mana perkalian akan ditambah dan akan dikurangi. Om Arif, aku nggak paham sama Om Arif yang diomongin tadi. Gini deh, emang Om Arif mau latihan buat apa sih? Neng Kori, Om Prop akan mengadakan sebuah penelitian dan pengajian
di mana para profesor yang lain belum pernah menemukan dan meneliti kajian secara ilmiah. Om Arif, Profesor. Ini kan mau jalan ke sekolah dulu ya. Hati-hati ya Om Profesor. Di dalam sebuah karya ilmiah tidak ada yang namanya hati-hati. Yang ada itu waspada. Paham kan, Neng Kori? Waspada. Iya. Ya Om Profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam sebuah pekerjaan, apabila kita kerjakan dengan ikhlas, maka akan menghasilkan sebuah kebaikan. Itu sudah terbukti dan teruji secara matematika. Malas akan dikurangi, maju akan ditambah. Maka dari itu, sebuah perkalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bang Arif mau cari kali ya? Di depan ada kali airnya gede. Mat, ini nih yang kebanyakan tidurnya miring, tengkurap, celentang. Akhirnya kenapa? Gesekan otaknya udah konslet sedikit. Padahal kemarin nggak kenapa-napa ya Bang Arif ya? Iya. Nak Somad, nak Saat, dalam sebuah rumusan, manusia itu hanya bisa menerka-nerka. Dan dia harus yakin dengan Sang Pencipta. Apabila mereka sudah meyakini terhadap Penciptanya, maka akan ditemukan sebuah kebahagiaan di dalam batinnya. Dari itu, nak Somad, nak Saat, Marep, kita pulang yuk ke rumah. Bu Haji nungguin, udah nyiapin kopi sama gorengan. Kenapa dikasih tahu Bang Arif kayak gituan? Dia mah paling cepat. Lunya aja yang belum ngopi udah 4 hari. Lihat tuh bibir lu udah kayak dengan sawah pada retak-retak. Dulu. nak Somad, pagi-pagi begini mau kemana? Kan biasanya sudah ada di sawah, lagi pada ngoyos tuh. Emang Bang Arif nggak lihat apa? Saya bawa apaan dari tadi? Wah, ini sangat berbahaya ini, nak Somad, nak Saat. Ini akan merusak makhluk ciptaan Tuhan yang memang sudah Tuhan ciptakan dan akan melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas. Kenapa larinya ke lalu lintas? Itu kan Proboden, Om Prop. Ini saya bawa serogan ikan Bang Arif sama tempat ikan. Ya, tinggal dah. Makanya. Nah, disinilah kita harus paham dan mengerti. Apabila kita sudah mempunyai Tuhan di dalam hati kita, maka hidup kita akan tenang, akan bahagia. Mereka kurang paham nih. Cak mau kemana? Buru-buru begitu. Mau beli nasi uduk ya? Takut kehabisan? Bu Haji, sanes. Bukan. Ini mau beli peniti, meni susah amat. Padahal kanggo anuan aja. Buat anuan apa sih, Cak Ani? Itu Bu Haji, rahasia khusus buat kaum wanita. Cak Ani, maksudnya apa? Bu Haji bukan kaum wanita gitu. Tapi kalau peniti banyak sih di warungnya Ci Erni tuh. Ayo atuh kita mau ke warungnya Ci Erni. Ada loh di warung Ci Erni penitinya. Waalaikumsalam. Empu Gacor.
pagi-pagi ngapain? Bawa-bawa panci, bawa termos, bolong begitu. Mau ditukar sama abu gosok ya? Bu Haji sama Cik Ani pada kemana nih? Bu Haji, kalau ngomong jangan sekate-kate aja apa. Ini termos sama panci, bukan sembarangan termos. Bisa-bisa buat Cik Ani, Bu Haji. Buhun, iya Po Gacor. Itu termos teh kanggo nyimpen cai panas. Buat nyimpen air panas. Sareng atau bisa buat dituker bawang. Salah semua ini, Cik Ani sama Bu Haji. Ini, Cik Ani, termos, bukan sembarangan termos, Bu Haji, Cik Ani. Bisa-bisa buat mengikat laki-laki. Bisa-bisa laki-laki. Alasannya rapat lah, inilah, itulah. Ntar balik-balik duitnya boros. Ih, aneh, Po Gacor. Apa hubungannya termos bolong tuh sama panci mau ditukerin sama laki-laki yang nggak pulang-pulang, yang uangnya boros? Apaan sih ya Cik Ani? Itu puguh pisan, nggak puguh kamu mah, Po Gacor. Ayo kita ke warungnya Ci Erni, katanya mau beli penitih buat anuan. Ayo. Dulu, aku ikut dong. Masa ke warung berdua-dua aja? Ya udah, ayo segempor. Assalamualaikum. Salam. Aduh, udah pada di mari nih. Dul, tumben lu ngopi di mari. Emang di rumah lu gak dikasih kopi apa? Lagi pengen ngopi di mari, di Cuanti. Di rumah mah udah bergelas. Kan kalau di sini mah beda ngopinya. Iya, beda sama ngopi yang di sono no. Ngopi 1 gelas aja sampai 50.000. Terus hilang tuh tangan 1. Kemana tahu ngayabnya tuh tangan? Bisa hilang kayak gitu. Saya emang nggak pernah begitu, Cuanti. Iya, belum sekali. Tapi dia mah sering, Cuanti. Jangan buka kartu dong, Pak Teblak. Nih makanya Pak Teblak, jangan suka nutupin orang yang nggak baik. Kalau yang nggak baik itu lama-kelamaan pasti bakal ketahuan, bakal kebongkar juga. Ya udah pastilah. Emang kemarin udah diringin dongeng. Ya mana Cuanti kopi tubruknya? Papi mau saya tubruk dulu. Kalau pesen kopi, nih orang kalau pesen kopi yang lain aja dulu yang ada. Saya belum belanja tuh yang kopi tubruk. Kalau gitu saya bikin kopi hitam. Jangan pakai gula. Ngaduknya sambil nyanyi. Biar saya aja yang nyanyi, Pak Ape. Dul, suara lo palas. Udah mending lu diam aja. Papi, kalau kopi dibarengin nyanyi itu beda lagi. Lain itu. Belum juga pernah, Cuanti. Ini saya lagi diajarin sama Opa. Selamat pagi, saudaraku setanah air, sebangsa se-Indonesia. Rupanya lagi ada pergerakan di bawah tanah nih. Dikira mah rayap sama tikus kali kita. Dul, lu kok nyambung aja, Pak Arif udah setengah. Oh iya Cuanti, boleh juga tuh saya pakai kopi hitam pahit, tapi nggak usah dikucek juga ya. Aduh nih Bang Arif, gimana sih? Udah ngopi lagi aja. Bang Arif, inget nggak? Yang kemarin-kemarin, Sukro aja belum bayar. Sekarang udah pengen ngopi lagi aja. Ini mau nambah bon lagi aja nih di warung saya. Jangan seperti itu dong Cuanti. Saya juga kan punya uang. Tapi kan nggak ada salahnya Cuanti. Kalau bapak-bapak ini mau bayarin mah. Kelakuan lagu lama keluar lagi, Pak Arif. Udah, Pe. Gak usah kaget, udah biasa. Di dalam buku primbon, yang di dalamnya ada di dalam dan tidak kemana-mana. Dia ada di dalam.
Waalaikumsalam Neng Kori. Neng Kori ngagetin aja. Pamago, kata nenek itu nggak baik tahu kalau ngelamun terus. Emang Pamago dari kemarin kemana sih kok nggak kelihatan? Pamago lagi bikin kandang kambing. Kambing Pamago udah beranak. Wih, boleh tuh Kori lihat. Nanti anak dombanya boleh kan Pamago? Ya boleh aja Neng Kori. Ini mau berangkat sekolah. Apa tanya jawab soal domba? Oh iya, Kori sampai lupa mau ke sekolah. Tapi boleh kan Pamago Kori nanti kapan-kapan lihat anak dombanya? Ya bolehlah. Ada yang ketinggalan nggak? Insya Allah nggak ada yang kelupaan. Aman. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imago, Nakori, duluan ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Hati-hati. Waalaikumsalam. Ini gimana sih? Susah banget nih jawaban ini, nggak bisa gua. Kan salah. Terus aja main HP itu mata. Ih, Cek Ecu sampai main HP terus, orang kita lagi ngapalin pelajaran buat nanti ujian. Iya, Cecu, ini kita lagi tanya jawab di HP sambil mau jalan ke sekolah. Bisa aja ya kalian ngelesnya udah kayak ikan sepat aja. Ini nih yang Mpok Ecu suka pergokin di angkot tuh. Ngomongnya lagi nyari materi buat pelajaran. Nyatanya lagi main game sampai keriting itu HP. Ya, Mpok Ecu kasih tahu. Kasih ingat, lu tuh harus pada kasihan apa sama orang tua. Zaman sekarang tuh susah nyari duitnya. Enoy, Epoy. Assalamualaikum. Ingat ya. Sekolah tuh yang benar, jangan main HP mulu. Iya, Cecu. Cek Ecu, lagi ngapain sih? Leher udah muter gitu, kayak bebek. Biasa Bu Pipit. Anak-anak sekolah zaman sekarang itu di dalam tasnya itu paling cuma ada satu buku. Yang ada yang belum pantas kayak bedak. Terus apa itu? Ini lipstick setip. Terus sama maskara. Dan sakitnya lagi ya, sekarang mah udah nggak baca buku di HP. Ini nih, orang tua yang asal anteng aja anaknya ya. Dikasih HP katanya, terus biar bisa berkomunikasi Bu Pipit. Iya Cek Ecu, saya ke anak saya yang paling kecil aja nggak kasih HP kok. Saya ke anak saya yang paling besar kemarin, nilainya turun, saya ambil HP-nya. Nggak boleh pegang HP sebelum nilainya bagus. Itu bagus Bu Pipit, jangan kasih kendor anak-anak terus pegang HP. Pantau terus isi HP anak-anak zaman sekarang. Iya, Ecu kalau ngelihat isi HP-nya. Saya Cek Ecu sama anak-anak nggak pernah ngalamin. Saya mau anak-anak saya pinter, bener-bener pinter,
bukan dari nilai katrolan. Emang kalau nanti kerja yang ditanya sudah sampai mana level main gamenya? Bukan gitu. Sabar dulu Bu Pipit, sabar. Tarik nafas, tahan, buang. Kita harus didik anak kita biar pinter. Tapi pinter bukan jago main game. Betul? Betul. Ya udah Cek Ecu, ngobrolnya dilanjut ya. Saya mau belanja dulu. Ya udah, Bu. Ini Cuanti, di dalam karya ilmiah saya, batu ini akan saya teliti. Ini akan bisa menjadi lembek. Dan nanti, Cuanti, ini akan menjadi sebuah metode di mana penemuan karya ilmiah saya akan mendunia nanti. Iya tuh, ramuan obat sakit jiwa. Ih, otak kalau lagi somplak kayak gitu tuh, segala batu lah dijadiin lembek. Mau matakan lembek lah. Cuanti harus tahu dan paham, apabila batu ini bisa menjadi lembek, saya orang yang pertama di dunia ini menemukan secara ilmiah dari sebuah metode perkalian yang akan digabungkan menjadi sebuah pembagian. Assalamualaikum Cuanti. Waalaikumsalam. Cuanti, ngomong-ngomong itu pesanan saya yang buat ke sekolah udah ada belum Cuanti? Ada Pak Arif. Aduh, jadi kagak enak. Lagi ngapain Pak Arif di sini? Aduh, gimana nih Cuanti? Udah ada belum? Iya nih Pak RW. Tuh Bang Arif, obatnya kayaknya udah habis dah. Udah kumat lagi aja. Lah batu segala dibilang bakalan jadi lembek. Gak mungkin kan? Alhamdulillah Pak Arif. Dengan ketekunan Pak Arif dan kelekenan Pak Arif dalam menuntut ilmu, ini saya lihat Pak Arif gelarnya panjang banget. Apa kayak panjangnya jalan tol Cipularang. Profesor, Doktor, Dokterandes Haji Arifin Saputra, SH Esos, SPDI, S Geprok, S Teler, S Doger. Aduh, tambah lagi S Cendol dah. Tambah lagi nih gelar S2-nya. Master Pendidikan, Master Alam Gaib, Master Alam Barjah kayaknya ya. Aduh, mantep dah. Mantep, Pak Arif, mantep. Cuma ini kira-kira gelar sekolah semua bukan ini Pak Arif? Pak RW. Kagak Pak RW, gampang. Gelar tinggal beli. Di sana itu ada penjualan ijazah dengan cara mudah. Pak RW, wani piro kalau mau. Ya kalau saya sih Pak Arif, alhamdulillah. Ya kerjaan ngajar aja udah cukup Pak Arif. Yang penting mah saya bisa menafkahkan keluarga dan keluarga juga aman Pak Arif. Bukan begitu Cuanti? Pak RW, ini pesenannya udah saya pisahin. Tapi cuma ada segitu. Biar enggak berantem gitu kan. Oke deh Cuanti. Cuma ntar nunggu Pak Arifnya pergi dulu, saya balik lagi kemari. Pak Arif, saya pamit dulu ya. Sekarang mah saya nggak jalan kaki, saya pakai sepeda ini. Hampir aja Pak RW, saya duluan yang ngomong. Udah dulu, Cuanti, Pak Arif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak RW. Belum, Bel. Ini kita lagi main ayanan dulu. Ntar lu pulang sekolah mau bareng sama kita gak? Iya, ini buat nambahin wawasan kita, Kor.
iya. Hari ini sih gue kebetulan mata pelajarannya cuma sedikit. Habis bab kedua udah pulang. Wah, kok kita sama ya? Ya iya sama lah, Boy. Orang kita cuma beda kelas doang. Nah, yaudah ya, gue duluan. Ih, ngapain sih buru-buru? Emang mau ngapain? Lah udah biarin aja, Kori duluan. Kan kita beda, Boy. Lihat si Mago jalan kaki, kemana tuh motornya? Iya, kayaknya mau digadein pak. Kayaknya bisa digadein. Kita narik dari pagi belum dapet ini. Tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja nih Pak Mago, baru nyampe? Kaki dul. Iya pak. Aduh. Motor gua lagi di bengkel. Bengkel. Ngomong-ngomong, Pak Mago dari mana aja? Katanya ada job di luar ya, mending gak ngajak-ngajak sih. Emang bisa loh kerjaan si Mago, Dul? Nih, tetangga minta dibenerin kandang kambingnya. Sekalian mau dilebarin gitu, Dul. Idi. Kenceng dong. Paham meren, kopi-kopi mah. Ayam meren. Lamitan amat sih lo, Dul. Kan udah petarikan tadi. Gampang, masalah kopi mah. Tinggal minta aja, Dul. Minta sama siapa, Pak Mago? Lah, kamu bini lu, Dul. Coba dah lu WA. Minta dianterin kopi, pasti dianterin. Iya, sekalian sama gua dong, Dul. Lah, kan saya minta ditraktir sama Pak Mago. Kenapa bini saya yang suruh bawa kopi? Gimana sih? Wah, Bu Pipit, yang tahu aja itu kan barang kesukaan lelaki. Emang lelaki aja yang suka. Ini sayur, ditambah lagi pete. Wah, tetangga nggak kelihatan. Ya nggak akan kelihatan, ketutup tembok. Pok Gacor, ini termos diapain sih? Dari tadi dijembreng-jembreng. Ini Bu Ani, saya lagi nungguin Mang Kendil, biasa mau tuker termos. Nih, termos saya bolong. Dari tadi saya nungguin Mang Kendil nggak datang-datang. Pok, termosnya udah nggak bisa ditukar lagi sama Mang Kendilnya. Iyalah, Mang Kendil pasti ngamuk and ngambek. Termos tos diangge bolong mau ditukar. Tenang aja Bu Ani sama Bu Pipit. Saya punya jurus dan triknya biar Mang Kendil nggak marah. Ini ngomong-ngomong, Bu Ani sama Bu Pipit habis dari mana dan kemana, mau kemana? Oh gitu, itu Pok habis dari sana. Ayo Bu Pipit, kita duluan aja yuk. Pok, kita duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih yang nggak sohib, ninggalin teman di mari nungguin Mang Kendil. Yaudah dah, waalaikumsalam. Dapat 2 biji. Itu udah belum. Pada dapat udah. Ini Pak Apih dia mah begitu, kalau nyari apa-apa masih pagi pengen balik aja, jadinya pendapatannya kurang. Nih saya nih. Iya, banyak pergi pagi, pulang sore, alhamdulillah pendapatan mah banyak. Dapat banyak. Dia mau pengen balik mulu kalau apa-apa. Iya. Gua rindu sama bini. Bini aja dirinduin, gampang. Pak Apih kita duduk dulu. Ya udah, siap. Ayo. Sini dulu Bini kita ngobrol aja dulu. lo di gampang, bini mah di rumah lah, kita usaha dulu. Sorry, juga lo kira-kira lo dapat ikan sedikit, gua jadi sasaran lo. Balas dendam ya kemarin. Aduh, sawah lu udah pada rapi belum? Ya kalau dibilang rapi sih ya belum, Pak Apih. Ya yang penting Pape pelan-pelan juga, yang penting dikerjain beres semuanya. Ini ngomong-ngomong, Somad udah pada tahu belum kalau Bang Arif agak sedikit? Oh maksudnya sedikit gimana gitu, Pak Apih? Lah, lu gimana sih, At? Kan kita duluan yang tahu kalau Bang Arif agak sedikit begitu. Oh iya, gua lupa, Mad. Tadi kan kita ketemu di warungnya Cewanti ya, sama Bang Arif. Nah, iya, makanya lu jangan kebanyakan makan raron. Jangan kayak Opa, no. Apa aja dimakan. Ya udah, bagaimana caranya untuk mengatasi Bang Arif? Bagaimana juga, itu Bang Arif kan teman kita. Saya tahu caranya. Dan orangnya untuk mengobati Bang Arif yang lagi stres. Jangan ke arah situ dulu. Kita musyawarah dulu sama Pak RW. Gimana, Pak Apih? Kalau Api sih yes. Lu, At? Sama, Api yes.
Aku juga oh yes. Yes maksudnya. Nah, berarti udah pada oh yes nih ya. Jadi ngikutin lu nih, udah pada yes nih ya. Nah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Pak RW sudah pulang juga. Iya Bu Haji, kebetulan di sekolah ada acara untuk perpisahan kakak kelas. Dan alhamdulillahnya panitianya itu adik-adik kelasnya Bu Haji. Ih, enak ya. Sudah ada yang pelepasan. Itu tinggal melanjutkan ke universitas, Pak RW. Bu Haji, ini saya pengen nanya sama Bu Haji. Mohon maaf buat Bu Haji. Ini agak berhubungan dengan Bang Arif. Emangnya ada apa dengan Pak Arif? Kok bisa sampai begitu? Iya, saya kemarin di warungnya Cewanti, saya ketemu sama Bang Arif. Itu pakaiannya aneh banget Bu Haji. Kenapa ya? Maksudnya bagaimana? Itu Pak Arif bisa begitu, Pak RW. Nah, itu Bu Haji. Nanti malam saya akan meminta kepada para warga untuk datang ke kantor RW Bu Haji terkait membahas tentang Bang Arif ini Bu Haji. Kasihan lihat Bang Arif. Oh, ya udah atuh Pak RW, dicoba dulu. Semoga semuanya berubah dan saya berharap Bang Arif bisa kembali lagi seperti dulu gitu Bang Pak RW. Iya Bu Haji, saya juga aneh lihat Bang Arif berpenampilan seperti itu. Kenapa ya itu ya bisa begitu Pak RW? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Saad, Bang Somad. Ini datang barang-barang begini, kayaknya ada urusan penting ini. Biasa Pak RW, saya mah kerjaan saya tiap hari nyari ikan sama saat ya. Ini dari tadi saya lagi ngomongin Bang Arif aja di jalan. Saya kasihan lihat Bang Arif sekarang Pak RW. Biar begitu juga kan dia teman kita Pak RW. Itu dia Bang Saad, Bang Somad yang lagi saya bahas dengan Bu Haji ini terkait Bang Arif. Iya Mat, Pak RW, kasihan. Kita harus mencari untuk penyembuhan Bang Arif. Betul, itu dia. Makanya gini, Bang Saad, Bang Somad, mohon maaf ya. Kalau bisa nanti malam kumpul di kantor RW, kita ajak warga semuanya untuk kerempuk ngomongin Bang Arif ini. Bagaimana solusi terbaiknya agar Bang Arif ini bisa normal lagi. Iya, siap ya Bu Haji, Bang Somad, Bang Saad. Ya udah Bang Somad, Bang Saad, Pak RW, saya pamit duluan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Hati-hati Bu Haji. Ya. Sana ada anjing galak. Nah, jangan lupa ya. Pokoknya nanti malam setelah Isya saya tunggu di kantor RW, kasih tahu rekan-rekan yang lain. Oh iya siap RW. Ya, Saya duluan ya, Bang Saad, Bang Somad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak RW. Terus kita ke mana? Terus itu lu nenteng-nenteng sendal. Nih, ngomong-ngomong tempat ikan lu sama Jala kemana? Sebenarnya Tuh ya, kata gua gitu mah. Baru gua omong segitu udah mewek. bukannya gua sedih, jala gua sama keranjang gua dijual, bukan kaki gua ketincak no. Orang dia. Terus itu gimana lu nyari ikan? Nih, gua kalau nggak punya udut, nggak punya kopi, tuker sama kopi sama rokok sono. Kata gua kayak lu mah emang lu otak lu mah terlalu dengkul nih. Lu kalau itu dijual, lu mau nyari pakai apaan? Terus lu ngandelin gua nyari ikan. Lu belum dapat ikan dari mana, At? Hah? Ngomong. Kaki gua. Lu, hah?
istriku yang cantik, yang manis, yang cakep. Ih, gimana belajarnya? Apakah sudah selesai? Alhamdulillah, baik dan menyenangkan. Bagus itu. Gimana dengan Om Arif? Udah selesai latihannya. Om Arif bukan lagi latihan, Kori, tapi dia lagi mikirin hal-hal yang gak ketampung. Ih, Om Arif banyak gebetannya tahu. Siapa ini sahabat boy? Ini lagi udah kayak Bu Cici aja sih. Ini nih yang namanya revolusi. Saya harus berjuang untuk memerdekakan diri saya sendiri, hidup saya. Datang-datang langsung begitu aja. Ih, kayaknya ini keserang pajar babe kisut nih. Apa itu maksudnya? Jangan perlu tahu. Saya akan maju untuk bela diri saya sendiri. Apabila tertindas, apalagi sampai pelecehan. Nih, sapu ini yang akan bicara dan bisa menyelesaikan. Lain kali jangan sampai make kata maksudnya. Itu sudah punya saya. Udah ya udah, saya maaf. Saya tidak akan mengulangi dan mengatakan kata-kata itu lagi. Bu Cici, emang ini kapan kita jalannya? Bu Cici, jangan ke sana ya. Di sana ada anjing galak tahu, sama ada penculik. Penculiknya juga pasti kapok nyulik saya. Permintaan Bu Cici kan banyak. Ntar dia nggak sanggup, pasti saya dilepasin lagi. Ayo kita pulang bareng yuk. Ya kita sama-sama aja yuk. Ayo, tenang, ada Epos Lonjor, Bu Cici. Iya. Maju terus. Kita lawan yang coba-coba untuk menumbangkan bumi pertiwi kita. Bu Cici, maaf tadi habis makan apa sih? Kok gacor gini? Keong yang di sawah, Opa suruh saya makan keong terus. Ayo kita jalan. Ayo. Cewanti, tempatnya enakan sekarang ya. Iya Bu Haji, ini sengaja saya sediain buat yang pada duduk. Iya ya, adem. Boleh saya duduk? Boleh banget, silakan Bu Haji. Adem sekali ini, apalagi sambil ngopi. Benar Bu Haji. Loh. Ini supaya nggak pada duduk di depan warung saya tuh, apalagi Bang Arif. Yang ada ngeribetin mulu. Kan kalau disediain begini kan enak Bu Haji. Iya betul. Mbak Gacor, Bu Haji. dari mana? Dari tadi belum pulang-pulang? Belum Bu Haji, ini saya lagi nungguin Bang Kendil. Datang juga nih, saya menukar ini nih, termos saya bolong. Iya Bu Haji, tadi tuh saya liatinnya dar mandir. Yang ada kecapean juga kan dia duduk di sini. Itu tuh gara-gara itu tuh pacarnya yang Bang Kendil itu tuh. Katanya sih mau dikoprek tuh sama panci yang bolong. Ih, oh Gacor, jangan begitu. Nanti malah urusan sama polisi loh, Mpok. Bu Haji, kayak nggak tahu aja si Wanti. Dia kan demen banget mas-masin orang nih. Si Wanti yang punya mulut lemes. Lagian lu, nih Bu Haji, tadi kan udah saya bilang, yang namanya panci atau termos yang udah pecah, nggak bisa ditukar lagi kan. Apalagi dia mau minta lagi tuh duitnya. Yang ada, Bang Kendil rugi lah. Terus aja lu ngomong sampai urat tenggorokan lu putus, Wanti. Udah. Jangan pada berantem aja ah. Nih, jangan pada ribut aja. Malu, apalagi ini tempat udah adem ya. Tenang Bu ribut Haji, aja. saya sama si Gacor nggak bakalan berantem. Paling juga jemputan rambut. Tenang Bu Haji, ntar saya anuin si Aduh, Wanti. Kan ini gimana sih malah ribut aja. Udah ibu pulang pusing. Lu sih. Lagian lu, ini kan tempat gua. Lu punya mulut lemes, makanya lu jangan mas. Lu jangan duduk di bangku gua, ini tempat gua. Udah lu sana pergi. Aduh, gimana Mbak kita ini? Begini Mbak, narik. Tahu. Pak Mago nggak bawa motor. Lu? Motor gua di bengkel. Tuh, bengkel lagi. Lu enggak lagi ya? Agak. Cuman gua doang berarti bawa motor. Aduh, payah banget lu. Emang Motor iya, ya udah itu. tunda. Mago,
mau nganterin Ecu nggak? Iya, ayo siap, Cuk. Kenapa Ecu yang bawa? Kan ini jatah gua yang narik. Ya udah sih, Bang Sadul mau nggak nganterin saya ke Kang Kober? Lah ngapain ke Gang Kober, Po Ecu? Nyari anak tuyul. Mau jalan apa mau gua sikut nih? Sikut aja, Ecu. Kebiasaan, si Sadul pulang malam terus. Nah, bumbunya mateng nih. Pulang rame nih sampai rumah. Nih Pak Imago, yang itu mah ntar dulu aja, kan masih syuting. Sekarang mah gak enak lah sama Opa. Emang nggak tahu Opa. Kalau ketawa matanya merem. Mago, terus lu diajak ngobrol terus, Ecu. Terus si Sadul. Teblak. Apa sih lagi lu? Bagus ini kayaknya ini. Aduh, ya mau ngapain lu? Tukeran duduknya situ tuh. Ya, ilang ngeganggu gua aja sih lu. Gua lagi enak-enak duduk. Emang lu gak bawa motor? Lihat apa yang dari tadi bawa motor ah. Waduh, Pak Ebisan kok pakai minjem motor gua, mau narik. Aduh. Gantian bentaran cuma numpang duduk doang. Pelanggaran lu kok lu, motor gua. Aduh, ngeganggu gua terus. Mago Sadul, bukan Mago. Iya, lupa gua. Gua kira si Mago. Man pegang-pegang aja lu, Dul. Cuk, naik. Udah. Itu bocah. Udah. Itu mau kemana itu motor gua? Biasa. Coba kok motor gua kayak boncengin cewek coba. Emang nggak tahu itu. Ora. Itu dari si Sadul itu. Waduh. Sewa istimewa dia. Si Sadul laki-laki nih bocah. Iya. Aduh. Hei. Halo juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku tercinta sekalian, semuanya. Ini loh hasil dari penelitian Om Prop yang selama ini sedang Om Prop teliti. Dulu, dikala kita sedang sukses, sedang ada di atas-atasnya, maka banyak oranglah berdatangan. Jangankan tetangga, saudara, orang yang jauh pun akan datang kepada kita, akan merangkul kita dan ngaku itu adalah saudara. Ini adalah saudara. Sebetulnya kita tidak kenal. Tapi dikala kita sedang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, kita pasti akan dijauhi. Jangankan manusia, setan, tuyul aja, tuyul nih. Dikala kita kaya pasti datang. Tapi dikala kita sedang dalam kondisi tidak ada uang, tidak ada apa-apa, tetap tidak mau datang tuh tuyul. Bener nggak? Maka dari itu kita selaku dari hasil sebuah penelitian saya, ini sudah terbukti dan teruji. Ini adalah nyata, real. Setelah Om Prop teliti dan Om Prop pahami. Ya, cukup di sini. Sekian dan terima kasih.